Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aulia Rahmadzamzami dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak? Ada satu materi dalam Bahasa Indonesia yang sangat berkaitan sekali dengan sebuah teks. Apa itu? Teks eksposisi. Yap, hari ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks eksposisi. Seperti apa materinya? Kita pelajari saat lagi. Nah, untuk yang pertama, kita perlu mengetahui struktur teks eksposisi yang terdiri dari judul, tesis, argumen, dan simpulan. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari 6 bagian. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina, di mana arti dari pronomina itu adalah kata ganti. Nah, dari pronomina ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Namun, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus kepada pronomina persona yang berarti kata ganti orang, khusus dalam teks eksposisi ini ya. Nah, pronomina persona ini terbagi pula menjadi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu pronomina persona orang pertama tunggal yang ditandai dengan kata aku, saya, daku. Nah, pronomina persona yang kedua yaitu untuk pronomina persona orang pertama jamak yang ditandai dengan kata kami dan kita. Dalam kata kita, maka orang yang kita ajak untuk berbicara itu terlibat. Berbeda halnya dengan kata kami. Nah, kata kami di sini tidak melibatkan orang yang kita ajak berbicara. Nah, selanjutnya yaitu pronomina persona orang ketiga tunggal yang ditandai dengan kata dia, ia, dan dirinya. Kemudian kata pronomina persona orang ketiga jamak yang ditandai dengan kata mereka. Bahasaan yang kedua ialah penggunaan kata istilah, di mana kata yang memiliki makna tertentu yang digunakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya, dalam bidang jurnalistik, kata yang sering muncul ialah berita, tajuk, redaksi, dan lain-lain. Nah, khusus dalam teks eksposisi, misalnya dalam bidang kesehatan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kata-kata yang sering muncul seperti virus, stetoskop, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi yang berarti kata penghubung. Nah, dalam teks eksposisi, kata konjungsi yang sering muncul terdapat 3 macam. Yang pertama, temporal, kausalitas, dan juga pertentangan. Nah, untuk yang pertama, konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan hubungan waktu yang ditandai dengan kata lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, dan lain sebagainya. Oke, sebagai contohnya, dalam kalimat Adi membaca soal yang diberikan kemudian mengerjakannya. Di mana letak konjungsi temporalnya? Yaitu di kata kemudian. Selanjutnya yang kedua, konjungsi kausalitas atau konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Nah, ditandai dengan kata jika, sebab, karena, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Di manakah letak konjungsi kausalitasnya? Yaitu terdapat pada kata jika. Selanjutnya yang ketiga yaitu konjungsi pertentangan atau kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya ditandai dengan kata namun, sebaiknya, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. Di manakah letak konjungsi pertentangannya? Yaitu terdapat pada kata namun. Kebahasaan yang keempat adalah kata kerja mental, yang berarti kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon tanpa tindakan fisik terhadap suatu kejadian atau tindakan tidak terlihat oleh mata. Mudahnya, kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak terlihat oleh mata.
Nah, contohnya apa saja? Yaitu kata kerja seperti memperhatikan, bersyukur, mengagumi, memahami, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam kata mengagumi, mengagumi itu merupakan kata kerja, namun tidak terlihat oleh mata kita. Kebahasaan yang selanjutnya yaitu bersifat informatif, yang berarti memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta. Dan kebahasaan yang terakhir yaitu bersifat faktual, yang berarti menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, mungkin itu saja, itu adalah poin-poin yang terdapat dalam kebahasaan dalam teks eksposisi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.